Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati ahli bait Bang Nur Zukri sekeluarga, rekan-rekan jamaah perwiritan RT 01 RW 16 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita berkumpul setelah hampir 1 bulan kita tidak bersua dalam perwiritan ini. Malam ini kembali kita bersyukur dapat dipertemukan kembali. Meski demikian ada beberapa sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kita yang tidak bisa hadir. Ada yang berhalangan masuk suluk, ada juga yang sakit, kemudian ada yang masih di tempat kerja. Alhamdulillah, mudah-mudahan kehadiran kita ini termasuk daripada golongan orang-orang yang berkumpul bersama orang-orang soleh. Termasuk dari perkumpulannya orang-orang yang tetap menjalin silaturahim, menjalin ukhuwah Islamiyah, sehingga persaudaraan di antara kita itu mudah-mudahan persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah yang abadi dari dunia sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW dalam hadis katakan, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang kakinya mudah untuk melangkah, ringan tangannya untuk mengayun menuju ke suatu tempat, di tempat itu ada ilmu yang dibahas, ada persaudaraan yang terjalin, ada silaturahim yang terjalin dengan baik. Maka semudah apa langkah kaki kita menuju tempat Bang Nur Zukri ini tadi dalam rangka ukhuwah Islamiyah, kemudian juga menjalin silaturahim di antara kita, dan ada ilmu ini sekarang kita sedang mengkaji ilmu meskipun singkat, maka termasuk daripada yang dikategorikan oleh Allah dan Rasulnya orang yang akan masuk surga dengan mudah. Jadi siapa yang mudah langkah kakinya menuju ke sebuah tempat di mana tempat itu ada ilmu yang dibahas, maka semudah itu pula kakinya melangkah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala dengan mudah. Rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang sudah berada pada bulan Sya'ban pertengahan, mau masuk akhir Sya'ban lagi, artinya lebih kurang 10 hari lebih lebih kurang kita akan masuk bulan suci Ramadan. Tapi yang mesti kita ingat, Nabi SAW berpesan tentang keutamaan bulan Sya'ban ini. Sekarang Sya'ban kita sudah berada di dalamnya. Kata Nabi SAW, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa sunnah sebanyak engkau berpuasa sunnah di bulan Sya'ban ini. Lalu kata Nabi, dzalika syahru yufalun nas bainar Rajab wa Ramadan. Kenapa aku berpuasa banyak pada bulan Sya'ban ini? Karena bulan ini adalah bulan yang umatku nanti paling banyak lalai. Paling banyak lalai. Itulah bulan itu berada di antara bulan Rajab dan Ramadan, berarti bulan itu adalah bulan Sya'ban. Kenapa Rasulullah tahu 1500 tahun yang akan datang waktu dia mengucapkan hadis tersebut bahwasanya umatku akan lalai? Ya nyatanya hari ini kita di tempat kita, Nabi menganjurkan di bulan Sya'ban itu banyak-banyak kita melatih diri dengan berpuasa, banyak-banyak kita basahi lidah kita dengan zikir, banyak-banyak kita melatih tangan kita untuk bersedekah. Namun hari ini penutupan pengajian kita tutup dengan makan. Kemudian nanti di mana-mana kita selalu makan. Nanti ada dari SD 004 Bukit Agung makan bersama. Nanti di rumah Bang Ahmad dia potong ayam, undang saudara-saudaranya makan siang sama-sama. Jadi makan. Tidak ada yang salah, tapi betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh umatnya hari ini tidak salah, tapi yang Rasulullah sebut 1500 tahun yang lalu betul. Umatku di akhir zaman itu di bulan Sya'ban seharusnya kita banyak puasa sunnah, tapi kita banyak makan. Tapi tidak ada yang salah dengan itu. Lalu yang mesti kita pahami adalah di bulan Sya'ban ini banyak kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa besar yang kita sebagai orang Islam harus tahu. Yang pertama, peristiwa besar yang terjadi di bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana pindahnya kiblat.
kiblat kita pindah. Kita dulu di awal zaman Rasulullah dulu itu kiblatnya bukan ke Masjidil Haram, akan tetapi ke Masjidil Aqsa Palestina hari ini. Masjidil Aqsa. Berapa bulan? Antara 16 sampai 17 bulan. Jadi 1 tahun lebih. Itu kiblat pertama. Di mana kiblat pertama? Itulah dia, komplek Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu satu wiji atau gimana? Ternyata Masjidil Aqsa itu nama sebuah komplek ya, Pak Widi. Ya, nama sebuah komplek. Di dalam komplek itu banyak masjid. Jadi komplek itu disebut dengan komplek Masjidil Aqsa. Komplek Masjidil Aqsa. Di dalam komplek Masjidil Aqsa itu ada 8 buah masjid. Yang kita tengok hari ini di media sosial, di YouTube ataupun dimanapun itu, kita melihat hanya satu bagian dari Masjidil Aqsa saja yang dipampangkan, itulah dia Qubatus Sokhra atau kubah emas itu, atau kubah batu. Kenapa saya sebut dengan kubah batu? Di dalam Masjid Kubah Batu itu ada pijakan telapak kaki Nabi Muhammad waktu dia Mi'raj. Dia terjadi di bulan Sya'ban. Lalu kemudian di depan Masjid Qubatus Sokhra, kubah emas itu, itulah Masjid Kibli di depannya. Warnanya abu-abu lumut kubahnya. Masjid Kibli itulah tempat Nabi sholat dulu waktu Isra Mi'raj, mengimami ratusan ribu para nabi dan malaikat. Masjid Kibli. Kenapa disebut Masjid Kibli? Artinya Masjid Kiblat. Qubatus Sokhra atau yang kubah emas tadi itu dia situasional. Kalau memungkinkan dibuka, kalau umpamanya Masjid Kibli tak penuh ya masjid itu ditutup. Tapi dalam komplek Masjidil Aqsa itu ada 8 masjid. Ada Masjid Marwan, ada Masjid Umar, Masjid Kibli, Qubatus Sokhra emas tadi. Semuanya masuk dalam komplek Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu sendiri artinya masjid yang jauh. Masjid yang jauh, kita tidak tahu siapa yang akan membebaskan. Yang jelas kalau kita lihat dari sejarahnya, yang pertama membebaskan Masjidil Aqsa itu adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu bangsa yang jauh dari Masjidil Aqsa. Dia bangsanya bangsa Arab. Kemudian Masjidil Aqsa dibebaskan oleh orang yang jauh lagi. Siapa orang jauh tersebut? Itulah dia Salahuddin Al-Ayyubi, orang Kurdi. Jauh juga. Kemudian dibebaskan lagi oleh Muhammad Al-Fatih, orang Turki. Jauh juga. Maka tidak menutup kemungkinan Masjidil Aqsa akan dibebaskan oleh orang yang jauh, bisa jadi orang itu dari Indonesia. Mudah-mudahan, itu harapan kita. Jadi pindah kiblat kita itu di bulan Sya'ban. Kemudian turun ayat dalam juz 2 itu, fawallu wujuhakum syatral Masjidil Haram. Setelah Nabi Muhammad berdoa selama 16 bulan, baru doanya dikabulkan Allah. Ini pelajaran untuk kita. Kalau kita berdoa hari ini, kalau tak kabul hari ini, ya tunggu besok. Kalau tak besok, Allah janji bahwasanya doa kita pasti dikabul. Kalau tak hari ini, ya besok. Kita tidak besok, nanti kita akan Allah kabulkan doa kita di hari akhir atau di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah putus asa dengan doa. Ambo lah beberapa kali berdoa lah, supaya walid ambo 15 kilo kita ijazkan. Tapi kini 5 kilo, 6 kilo, alhamdulillah. Ya suatu saat nanti ditimbang-timbang jadi 15 kilo juga. Artinya suatu saat nanti Allah akan kabulkan. Namun kita mesti menanamkan keyakinan. Lalu kemudian peristiwa besar berikutnya adalah turunnya Al-Ahzab 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu juga di bulan Sya'ban. Banyak peristiwa-peristiwa yang lain. Maka di bulan Sya'ban ini kita manfaatkan betul, terutama bagi kita yang kemarin masih bolong-bolong puasanya, belum sempat membayar, masih ada waktu untuk membayarnya di bulan Sya'ban ini. Jangan sampai Ramadan sudah masuk, utang belum terlunaskan. Inallahu musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.